Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. By the way, gue buat kalian yang baru gabung di channel ini membahas tentang cerita pelangi atau dunia pelangi, seputar apa aja ya, tentang pengalaman buruk dan baik atau pengalaman yang manja gitu ya, najis. Dan juga gue punya channel musik, kalian bisa subscribe juga channel musik gue dan channel komedi gue di deskripsi ya. Jika kalian suka dengan konten tersebut, untuk langsung aja kalian subscribe channel masing-masing sesuai dengan apa yang kalian suka. Di video kali ini tuh gue pengen berbagi cerita tentang pengalaman temen gue yang sangat sedih sih ya. Jadi gini, pada intinya tuh dia diusir dari rumah karena dia tuh ketahuan gay sama orang tuanya. Gimana sih ceritanya? Dan semoga cerita ini menginspirasi kita. Cuma menginspirasi nggak, maksudnya ya gue sekedar cerita aja sih. Dan gue udah izin sama orangnya juga, dan orangnya nggak masalah. Kalau kayak gitu, buat yang baru gabung langsung aja subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Jadi kita sebut aja tuh temen gue yang diusir sama ibunya itu ya, bernama kita sebut siapa ya, Tony. Nah, si Tony ini memang gue udah izin banget sama dia dari awal dia begitu. Kenapa dia tuh ya nggak masalah gitu kalau misalkan memang gue ceritain. Jadi ini gue nggak asal kayak gimana ya. Jadi si Tony ini nih sekarang berumur 28 tahun. Jadi si Tony tinggal di daerah yang bisa disebut tuh pelosok yang rumahnya tuh masih kayak di kampung-kampung gitu. Nah, dia tuh ke Jakarta kerja di sini gitu. By the way, kalau misalkan kalian tanya dia tuh awalnya kenapa, di sini juga gue mau jelasin. Jadi tuh kebetulan dia tuh bokapnya udah nggak ada dari dia kecil. Dia tinggal sama adiknya perempuan dan juga ibunya. Jadi tinggal berdua gitu di rumah itu. Dan dia harus menghidupi adiknya sekolah gitu dan juga ibunya gitu. Dan kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Karena dia bilang sih sama gue, karena ya dia kurang kasih sayang. Dia tuh nggak dapat sosok papa gitu ya. Waktu dia dari kecil gitu dia nggak dapat sosok ayah gitu. Makanya tuh dia cari pelampiasan dengan mencari sosok ayah gitu. Tapi ternyata yang dia temuin bukan ayah, malah kakek Sugiono. Najis, enggak, maksudnya ya sekedar gadun gitulah akhirnya gitu yang deketin dia. Ya karena dia pikir itu tadinya temenan aja, nggak taunya dia malah dinodai. Jadi dia tuh seperti ini, dia menjadi gay seperti itulah sampai keterusan kayak gitu. Ya awalnya juga memang karena faktor uang ya, karena kan waktu itu posisinya katanya dia tuh berumur pas 20 tahun gitu. Dia memang lagi butuh-butuh uang karena adiknya kan sekolah, ibunya juga cuma jual-jualan kayak makanan-makanan kecil lah di rumahnya gitu. Ya nggak seberapa lah katanya untungnya. Tapi dengan dia berkenalan dengan sosok gadun itu ya dia tuh kayak lumayan lah gitu, ada pemasukan, uang bulanan, uang makan. Aduh, berasa ini ya, berbelah tuh teman gue najis. Nah, jadi tuh dia bilang kalau semenjak kenal gadun itu tuh dia sangat-sangat terbantu gitu dari segi keuangan gitu kan. Pada intinya tuh memang awalnya dia ditipu lah gitu, karena kan dia kan nggak tahu ya, dia masih polos. Ternyata memang gadun itu ya menodai dia, jadi dia tuh seperti ini gitu. Singkat cerita kenapa bisa ketahuan, jadi memang namanya dunia seperti ini ya kadang nggak ada puasnya gitu ya. Orang kan udah dapat yang baik terus cari yang baik. Ini sih memang teman gue mengakui kesalahan dia, kenapa dia sampai ketahuan sama nyokapnya, sampai diusir gitu mentah-mentah karena ya ulahnya dia juga. Nah, dia di Jakarta itu kerja sebagai biasalah pegawai restoran gitu. Nah, dia tuh salahnya dia memang kadang kita kalau udah nggak banyak harta sih, maksudnya kayak udah enak tuh kadang lupa ya akan kebiasaan kita gitu. Jadi kayak dia tuh makin tinggi makin meroket, tapi nggak tahu diri gitulah bisa dibilang. Jadi tuh dia malah selingkuh gitu loh. Dia udah punya si gadun itu, tapi dia malah selingkuh ke orang lain yang lebih muda gitu dan sepantaran. Kita sebut aja cowoknya itu namanya si B ya. Nah, jadi si Tony ini selingkuh sama si B gitu.
Nah, singkat cerita tuh dia ternyata tuh menjalani hubungan itu tuh memang udah agak lama gitu. Akhirnya namanya bangke kan ya pasti kan kecium. Si Gadun ini tuh kayak curiga gitu loh. Padahal si Gadun ini udah ngetek kayak udah lo sama gue aja gitu, jangan sama yang lain, jangan main aplikasi gitu-gitulah. Nah, temen gue nih malah kayak ya udahlah gitu. Gue males kan sekali-kali gue pengen sama yang muda gitu loh. Kan bosen ya sama apa sih namanya? Yang loyo najis enggak maksudnya kayak dia bosan lah gitu pengen kali ya namanya main sama yang lebih muda atau sepantaran gitu. Akhirnya tuh Gadunnya tahu dan akhirnya tuh Gadunnya memutuskan untuk meninggalkan dia gitu aja karena lo udah nyakitin gua, lo udah ngianatin gua lah gitu. Akhirnya ya mereka putus. Jadi tuh hubungan si temen gua nih si Tony sama si Gadun itu tuh cukup lama ya guys. Jadi dari dia umur 20 dan dia kenal sama Gadun itu sampai 2015, berarti udah berapa tahun lah ya gitu. Jadi 2010 5 tahunan lah. Nah sekarang tuh kan 2021 gitu. Jadi tuh dia kayak semacam kenalan sama yang berondong sepantarannya dia itu di tahun 2014. Jadi setahun menjalani gitu ya pacaran diem-diem dan ternyata ketahuan akhirnya kan dia putus tuh. Nah dia tuh malah kayak serius nih ceritanya sama yang sepantaran gitu. Karena saking seriusnya tuh Tony tuh suka bawa bawa cowoknya tuh ke rumahnya. Ya beranggapan ke ibunya dan ke adik perempuannya kalau ini teman kerja gitu. Dan pada suatu ketika ini yang terjadi. Jadi memang di rumah Tony itu kan cuma ada adik dan ibunya dan dia. Jadi cuma ada satu kamar dan satu kamar itu ditempati oleh ibunya dan adiknya ya gitu. Dan bodohnya itu tuh kan kamar ibunya tuh pakai hordeng gitu ya, nggak ditutup pintu gitu. Jadi kan kalau misalkan buka pintu mungkin nggak ada. Kalau pakai pintu kan kayak buka terus kayak ketahuan kan kayak ada yang ngedorong atau kayak buka kunci. Nah begonya, bodohnya si Tony ini tuh main di ruang tamu sama pacarnya. Ini benar-benar membagongkan sih ya kata gue karena ya bukannya gue ngajarin nggak bener ya, itu gunanya hotel buat apa lagi pula kan lu masih mungkin ada lah ya simpenan lagi pula ngapain sih lo ninggalin Gadun demi orang yang nggak ada duitnya. Najis nggak logika kan, lo nyari apa sih gitu. Kalau memang nyari uang ya sama Gadun aja, tapi kalau lo nyari perasaan ya by the way itu urusan lo ya, cuma minimal jangan main di rumah lah gitu. Akhirnya pas dia lagi zigi-zigi, akhirnya tuh nggak tahu emaknya keluar. Kalian bisa bayangin gak sih kayak orang tua lo tuh ngeliat, ya gue sih nggak sempurna ya, cuma minimal lo jangan di rumah ya, maksudnya jangan di rumah. Oyo murah kok. Najis kan ada Oyo ya, murah banget, paling kalau promo juga bisa 80.000. Nggak, maksudnya kayak ya aneh aja gitu. Dia tuh malah bawa pacarnya terus kayak dengan pedenya main di situ, mungkin udah nggak tahan kali ya Wak ya, udah meletup-letup gitu. Najis. Jadi kayak ya udah akhirnya dia main. By the way si Tony ini boti ya. Nah dengan sontak seperti itu langsung ibunya tuh kayak marah-marah dan nangis gitu. Akhirnya setelah itu dia beres-beres dan Tony pacarnya Tony tuh pulang. Abis itu dia diinterogasi sama ibunya, kata ibunya ya ibunya kayak gak nyangka lah ya ternyata anaknya bencang. Akhirnya ibunya mah kayak ya udah lu ngontrak ke sono deh, gue nggak mau ngeliat lu gitu, biarin ada lu gue yang nanggung. Tapi Tony dengan berat hati minta maaf. Emang ibunya tuh kayak ya namanya seorang ibu ya, seorang wanita pasti kayak nyesek lah ya, maksudnya itu pun gue juga nggak mau terjadi di gue gitu. Tapi by the way kita pasti berubah gitu loh, tinggal tunggu waktunya aja ya, doain yang terbaik aja gitu. Cuma jangan sampai kayak Tony gitu, itu sadis banget ya, kesian gitu emaknya. Nah karena emaknya tuh kayak nyuruh dia ngontrak, akhirnya dia minta maaf. Ya udah akhirnya dia sekarang ngontrak gitu, ngekos gitu. Untungnya dia masih kerja ya gitu, jadi ibaratnya adalah pegangan sedikit-sedikit buat dia hidup. Soalnya kenapa? Soalnya itu belum lama ini kejadiannya gitu, karena si Tony tuh tiba-tiba nge-WA gue pengen ketemu dan cerita gitu. Tadinya gue pengennya sih Tonynya ada ya gitu, cuma kan dia nggak kuat lah, takutnya juga ada yang ngenalin juga gitu kata dia, jadi takutnya malah ke-publish. Tapi gue bilang ya udah gue ceritain boleh gak, ya udah cerita aja, biar kayak yang lain tuh hati-hati biar nggak sampai ketahuan kayak gitu, kata dia gitu. Nah sekarang sih emang Tony gajinya juga udah lumayan sih gitu,
makanya dia juga bisa lah ngasih emaknya, walaupun dia apa ya, kayak bodo amat sih emaknya mau nerima apa kagak tuh uang. Yang penting si Tony itu udah ngasih gitu. Makanya gue bilang udah, lo nanti minta maaf, tetap harus yakinin ibu lo gitu, buat minta maaf, dan lo jangan macem-macem lagi, maksud gue gitu. Udah stop gitu, karena kan kita udah makin tua ya gitu, makin gak laku karena banyak bencong-bencong yang meletek gitu ya, jadi pasti saingannya tuh makin banyak. Gue gituin, iya sih Bill, kata dia gitu ya, makanya dia sih alhamdulillah sudah mulai-mulai mengurangi lah. Jadi sekian itu aja, gue tuh nyesek banget ceritanya karena memang itu menyangkut orang tua ya. Jadi buat kalian para bencong gitu, jangan sesekali bawa-bawa orang ke rumah ya, karena itu nggak bagus gitu. Kalian kan apalagi kalau kalian tuh tujuannya untuk ziki-ziki, mending udahlah di luar aja lah gitu. Bukannya gue ngajarin untuk main ya, cuma logikanya udah di luar aja, ngapain sih di rumah, kan itu rumah kan tempat-tempat beristirahat dan teduh ya. Jadi udahlah, kalau mau main di luaran aja. Kan gue bilang oyo murah ya kan, udah di oyo aja. Ngobrol gitu maksudnya, COD-an. Najis. Pokoknya sekian itu aja. Jadi kalau untuk pengen ada yang pengen cerita gitu, bisa DM ke IG @guebillish, dan juga follow TikTok gue di @guebillishnew. Dan juga kalau ada cerita yang seru, kalau emang kalian panjang ceritanya gitu ya, sepanjang apa ya gitu, kalian langsung aja email ke @guebillish.com. Jadi ditunggu ya cerita-cerita kalian. Misalkan kalian tuh malu-malu gitu, malu-malu kucing Sarina, kalian bisa langsung DM aja atau email ke gue. Kok kayak gitu, gue pamit undur diri. Assalamualaikum.